ibadat Kega online minggu ini. Perkenalin, kalau lupa nama aku Kak Caca, Aku Kamoni. dan kita. Aku KB. Nah, hari ini kita udah masuk bulan yang baru ya Kak ya? Iya. Udah masuk bulan Desember. Bulan Desember itu ada acara apa ya Kak yang heboh-heboh? Apa ya Kak? Ada apa ya? Peringatan Ada apa ya? Peringatan apa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik atau teman-teman? Oh, aku inget Kak. Apa? Ada acara Natal. Oh iya, Natal. Di sini ada yang tahu nggak Natal itu apa? Coba kalau yang nggak tahu tanya mama papanya. Tanya papanya, Mama, Natal itu apa sih? Nah, Natal itu adalah peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi karena itu sekarang kita mau nyanyi lagunya nanti bakal yang kenatal-natalan ya. Wah, betul. Nah, Sebelumnya itu kita siapin 4 hal yang harus kita siapin. Yang pertama itu ada Alkitab, apa lagi Kak? buku catatan Alat tulis dan bimbingan orang tua. Ayo kita siapkan, segera disiapkan. Ya, sudah disiapkan. Nah, sebelum kita mulai, kita mau nyanyi, kita mau lipat tangannya dulu, kita pejamkan matanya, kita mau doa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, akan sebentar kami ingin mulai ibadat minggu ini. Berkati agar kami bisa memuji nama-Mu dengan hati yang sukacita dan senantiasa terus untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu pujian ini. Kega Warrior, let's go! Sekali lagi, Kega Warrior, let's go! Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita mau pakai yang bahasa Inggris ya guys. Bisa ya, bisa. Kita menyanyikan lagu Joy to the World. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him rule. Let heaven and nature sing, and heaven and nature sings, and heaven and nature sings. Sekali lagi. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him rule. Let heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita siapin hati kita siapkan sikap yang terbaik. Kita mau mulai nyanyiin lagu ini. Kita mau katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini Tuhan. Percayakan
Bapa, kami mau menyanyikan lagu untuk memuji, membesarkan nama-Mu terus-menerus Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu buat hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat Bapa bagi kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Engkau yang mempersiapkan juga hati adik-adik Bapa, supaya adik-adik boleh menerima firman-Mu ini, boleh mengerti, boleh memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada adik-adik ya Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan kakak pembina yang akan membawa firman-Mu ini, supaya hikmat-Mu turun ke atasnya Bapa, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Bapa boleh dimengerti, boleh dipahami dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kega Warrior, let's go. Sekali lagi, Kega Warrior, let's go. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah sama-sama memuji Tuhan, kita udah sama-sama menyembah Tuhan. Hari ini siapa yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Aku percaya pasti teman-teman walaupun di rumah aja hatinya tetap haus ya untuk kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Oke, kalau gitu kakak mau ingetin aja, jangan lupa untuk dibawa Alkitabnya. Jadi nanti ketika kita mau sama-sama buka Alkitab, teman-teman gak harus lari-lari atau pause video ini. Ya udah, kalau gitu teman-teman boleh ambil dulu Alkitabnya dan juga buku catatannya. Juga kalau teman-teman nanti mau nyatet apa yang teman-teman dapetin dari ayatnya juga boleh banget. Alat tulisnya juga jangan lupa ya. Dan yang ketiga, jangan lupa juga untuk ajak orang tua kalian ya untuk mendampingi kalian. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu deh. Kita kan udah mau 1 tahun nih di rumah aja ya, atau belum ya? Ya udah mau 1 tahun ya, anggap aja. Nah, kita mau belajar sesuatu. Kita pasti sudah belajar sesuatu yang baru nih di tahun 2020 ini. Kira-kira apa ya? Selama di rumah aja teman-teman pelajarin apa sih? Yang pertama, aku tahu pasti teman-teman belajar untuk tanggung jawab di rumah sama pekerjaan rumahnya ya. Pasti di sini ada yang diberi tanggung jawab oleh orang tuanya untuk beresin kamar sendiri, untuk bangun pagi, untuk membereskan peralatan sehabis makan. Nah, pasti teman-teman pelajarin itu. Terus yang kedua, pelajarin apa lagi ya? Teman-teman pelajarin untuk sabar gitu ya. Mungkin biasanya teman-teman bisa masuk sekolah gitu, tapi sekarang harus pembelajaran jarak jauh. Nah, teman-teman pasti belajar sabar. Tapi yang ketiga ini nih aku yakin pasti teman-teman belajarin semua selama beberapa waktu ini. Yaitu apa? Yaitu, ada yang bisa tebak? Yaitu bersyukur. Sekali lagi ya kita ucapin bersyukur. Nah, pasti teman-teman sebenarnya udah familiar, udah sering banget dengar kata bersyukur gitu ya. Kalau nggak bersyukur apa ya? Mengucap syukur. Nah, pasti teman-teman udah sering nih ngomong gitu. Mengucap syukur, bersyukur gitu. Pasti kakak-kakak di Kega juga sering ngomong gitu ya. Atau orang tua kalian di rumah juga sering nasehatin untuk bersyukur gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu apa ya? Apakah bersyukur itu adalah kita berkeluh kesah gitu? Aduh, capek gitu. Aduh, kenapa sih nilai aku segini? Aduh, kenapa sih mama marah-marah mulu gitu. Apakah itu bersyukur teman-teman? Kayaknya bukan ya. Kayaknya bersyukur bukan itu ya. Apakah bersyukur itu kira-kira berdoa sama Tuhan? Atau kira-kira bersyukur itu adalah tetap bersukacita walaupun sebenarnya keadaan kita sedang sedih, sedang khawatir gitu ya. Nah, bersyukur itu artinya adalah kita memiliki sikap hati yang terus berterima kasih sama Tuhan. Tapi apakah cuma itu? Enggak teman-teman, enggak hanya berterima kasih sama Tuhan, tapi berterima kasih sama Tuhan apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Maksudnya apa sih? Maksudnya mengucap syukur apapun kondisinya itu adalah ketika teman-teman sedih gitu. Ketika teman-teman sedih, apakah teman-teman mau langsung berpaling gitu ya? Maksudnya adalah teman-teman langsung ingat, oh iya, aku nggak boleh sedih
karena Tuhan Yesus udah baik sama aku, dia yang pasti melindungi aku. Nah, itu adalah contoh hati yang mengucap syukur gitu. Atau misalnya mengucap syukur tuh ketika teman-teman lagi sedih gitu ya. Aku sedih banget hari ini, nilai aku jelek. Emang hidup itu nggak pernah adil. Nilai teman aku aja selalu bagus, masa nilai aku jelek terus gitu. Emang ya aku tuh bodoh. Nah, apakah itu contoh yang mengucap syukur? Bukan ya teman-teman, itu bukan contoh yang mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu adalah sikap hati kita yang kita tunjukkan juga lewat perbuatan kita, lewat apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat gitu. Jadi dalam kondisi gak enak sekalipun, kalian lagi sedih, kalian lagi marah, kalian lagi kecewa, nah hati kita gak boleh kalah sama emosi ini. Tapi kita harus serahin sama Tuhan, kita terus berterima kasih sama Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oke? Nah, sekarang kalau begitu kakak mau kalian untuk ambil Alkitab kalian. Kita mau buka satu ayat yuk. Kita mau buka di Matius 11 ayat 20 sampai 24. Kakak ulangin ya, di Matius 11 ayat 20 sampai 24. Oke, kita mau baca sama-sama. Kakak akan bacain untuk kalian. Di Matius 11 ayat 20 sampai 24. Oke, udah dapat semua? Di Matius 11 ayat 20 sampai 24. Kakak bacain ya. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, teman-teman tadi kita udah baca sama-sama nih di Matius 11. Kalau Yesus apa? Yesus mengecam beberapa kota. Kira-kira kalau tadi kita udah baca, kenapa ya Tuhan Yesus mengecam kota-kota itu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kenapa Yesus sampai harus mengecam kota-kota itu? Tadi ada kota Korazim dan Kapernaum. Nah, kira-kira kenapa sih Yesus sampai mengecam kota itu? Apa kaitannya ya sama bersyukur? Nah, jadi kenapa Yesus mengecam kota ini adalah karena sebenarnya di kota mau nangis. Nah, jadi kenapa sih Yesus harus sampai mengecam kota-kota ini? Tadi ada disebutin ada kota Korazim, juga ada Kapernaum. Kenapa ya Yesus sampai mengecam kota-kota ini? Emangnya kota-kota ini melakukan apa sih? Sampai Yesus harus mengecam kota itu? Apa ya hubungannya sama mengucap syukur? Nah, jadi kalau teman-teman tadi baca dari ayat 20 udah dibilang nih, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi di kota-kota itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah banyak nih melakukan mujizat-mujizat. Tuhan Yesus sudah banyak melakukan pengajaran juga gitu. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengecam kota ini? Karena dalam banyak mujizat yang sudah terjadi, kota ini tuh belum bertobat juga. Jadi kota ini masih terus banyak melakukan apa yang Tuhan gak senengin gitu. Nah, makanya Yesus sampai mengecam kota-kota ini. Lalu hubungannya sama bersyukur apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Hubungannya sama bersyukur itu adalah kita bisa lihat, misalnya ketika kota-kota ini
diberi mujizat sama Tuhan gitu ya. Apakah ketika kita melihat mujizat itu hati kita bersyukur atau hati kita bilang itu biasa aja gitu. Nah, kira-kira sikap hati itulah yang menentukan apakah kita bersyukur atau enggak. Nah, kota-kota ini tidak menunjukkan rasa bersyukur sama Tuhan. Jadi meskipun Tuhan sudah banyak banget nih melakukan mujizat ya di kota-kota ini, mereka belum percaya sama Tuhan. Hati mereka belum lembut. Mereka masih belum bisa mengucap syukur, sehingga walaupun sudah banyak mujizat yang terjadi di situ, orang-orang di sana belum percaya sama Tuhan. Mereka masih banyak melakukan dosa dan tidak bertobat. Lalu yang kedua, teman-teman ada yang ingat cerita bangsa Israel? Nah, teman-teman pasti sering ya baca cerita bangsa Israel, bagaimana Musa memimpin perjalanan mereka gitu ya. Dan Tuhan menyertainya dengan apa? Dengan waktu siang hari Tuhan memberi tiang awan. Dalam malam hari Tuhan memberikan tiang api. Lalu Tuhan juga memberikan apa yang jatuh dari langit? Mana gitu ya. Banyak sekali mujizat yang Tuhan udah kasih sama bangsa Israel. Tapi bangsa Israel seperti yang teman-teman tahu, mereka sering apa? Mereka sering mengeluh. Nah, mengeluh itu adalah sikap hati yang tidak bersyukur. Jadi ketika bangsa Israel sudah melihat banyak sekali mujizat Tuhan, tapi mereka hatinya tetap mengeluh, artinya mereka belum bisa bersyukur. Nah, Kenapa sih kita tadi pakai contoh itu dua contoh itu? Yang pertama kota yang dikutuk, kedua bangsa Israel. Nah, poinnya adalah ketika hati kita nggak bisa bersyukur, ketika hati kita tidak berterima kasih sama Tuhan, kita pasti akan gampang banget mengeluh. Kita akan melihat kondisi kita itu sebagai sesuatu yang menyedihkan terus. Kenapa sih aku sedih terus? Kenapa sih aku harus mengalami ini, harus mengalami itu gitu. Kita akan merasa kita yang kita nggak bisa seneng gitu. Kita selalu merasa sedih. Kenapa? Karena sebenarnya sikap hati kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa melihat perbuatan Tuhan kalau hati kita itu tidak bersyukur. Gitu teman-teman. Jadi pentingnya apa sih untuk mengucap syukur? Pentingnya untuk mengucap syukur adalah ketika kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, ketika kita berterima kasih sama Tuhan apapun kondisi hati kita akan ngelihat situasi hidup kita berbeda nih. Kita jadi bukan jadi anak-anak yang sedih terus, kita nggak jadi anak yang marah-marah terus, tapi kita akan melihat banyak berkat-berkat Tuhan yang udah terjadi di hidup kita. Jadi kalau teman-teman mau lihat berkat Tuhan yang baik dalam hidup teman-teman, caranya satu itu dulu, teman-teman harus punya sikap hati yang mau mengucap syukur apapun kondisinya gitu. Lalu kenapa sih kita harus mengucap syukur sama Tuhan? Nih yang kedua, kita mau buka Alkitab kita di Matius 11 ayat 25. Turun dari satu perikop yang tadi ya. Nah, kalau di situ aku bacain ya sama teman-teman. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Nah, dari ayat itu kita bisa lihat bahkan Tuhan Yesus saja punya hati yang mengucap syukur. Dia bersyukur dan dia berdoa kepada Bapa di surga. Jadi ketika Tuhan udah tunjukin satu teladan nih, dia aja berdoa sama Bapa di surga, Tuhan Yesus tahu pasti teman-teman yang ada di rumah nih pasti juga bisa untuk punya hati yang selalu mengucap syukur sama Tuhan. Oke? Itu yang kedua. Jadi kalau gitu kita harus apa sih Kak? Mengucap syukur tuh kayak gimana? Apa yang harus aku lakuin habis ini? Oke, kita buka lagi nih Alkitab kita di Kolose 3. Di Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Kita ucapin bersama-sama ya firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi nih, kita baca sama-sama yang lebih keras lagi ya. Oke? 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, jadi yang teman-teman bisa lakuin abis ini apa? Kalau tadi kita udah baca, dalam apa? Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Jadi artinya apa? Dalam segala yang kita lakukan, dalam segala hal yang teman-teman lakukan di satu hari, dalam segala sesuatu yang terjadi di hari itu, dalam segala sesuatu yang teman-teman ucapin dari mulut kita, kita harus apa? Kita harus mengucap syukur kepada Bapa di surga. Gitu teman-teman. Jadi apakah mengucap syukur itu ketika teman-teman sedang dapat berkat aja, ketika teman-teman dapat mainan, ketika teman-teman nilainya bagus, ketika teman-teman dipuji sama guru di sekolah, apakah ketika itu aja? Enggak teman-teman. Tapi katanya apa? Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, yang kita perkatakan atau yang kita perbuat, kita harus punya hati yang terus mengucap syukur. Karena ketika kita bisa mengucap syukur, kita akan melihat Allah berbuat baik terus sama kita. Kita akan melihat perbuatan Allah yang selalu baik dan selalu menjaga hidup kita. Oke? Nah, ada nih satu janji Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku bacain ya untuk teman-teman. Katanya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini Tuhan sendiri loh teman-teman yang udah ngomong sama kita. Tuhan bilang apa? Dia tidak akan membiarkan engkau. Sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Artinya kita harus selalu punya hati yang mengucap syukur. Karena dalam keadaan apapun, janji Tuhan tuh selalu ada untuk kita. Yaitu janjinya kalau Dia gak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Jadi kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya sikap hati yang mengucap syukur dalam segala kondisi apapun. Karena apa? Karena yang pertama, kita tahu janji Tuhan selalu mendampingi kita. Tuhan gak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Oke teman-teman, jadi setelah mendengar firman ini, apa nih yang teman-teman mau lakuin? Apakah teman-teman mau mengucap syukur dalam segala kondisi? Apakah teman-teman mau mengucap syukur kalau kondisi yang enak aja? Atau teman-teman masih mau mengeluh? Nah, kita ingat cerita yang di kota tadi sama di bangsa Israel itu ya. Aku yakin pasti teman-teman di sini sebagai anak-anak Tuhan, kita mau untuk sama-sama punya hati yang selalu mengucap syukur. Karena ketika kita bisa mengucap syukur, kita akan melihat banyak sekali mujizat Tuhan, banyak sekali perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin teman-teman. Oke, kalau gitu kakak udah selesai, tapi kita punya satu ayat hafalan, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Oke, kita baca sekali ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita baca. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jangan lupa teman-teman untuk hafalin ayat hafalannya ya. Jadi di ayat ini juga dibilang apa? Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Allah sendiri yang kepengen teman-teman tuh punya hati yang mengucap syukur juga. Oke? Pastinya ketika Tuhan yang minta, Tuhan juga memberi kesanggupan untuk teman-teman bisa punya hati yang mengucap syukur. Oke? Kalau gitu kita mau bersatu di dalam doa. Teman-teman boleh lipat tangan, kita mau tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kalau Engkau Allah sudah berbicara kepada kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang punya hati yang selalu mengucap syukur Tuhan.
Bukan hanya ketika keadaan kami sedang enak, bukan hanya ketika kami sedang hatinya senang Tuhan, tapi dalam kondisi apapun, dalam kesedihan kami, dalam kondisi kami yang tidak enak, kami mau Tuhan untuk punya hati yang selalu melihat-Mu Tuhan, yang selalu mengucap syukur sama Engkau. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu yang memberikan kami Tuhan kesanggupan Tuhan, hati yang selalu mengucap syukur Tuhan, yang selalu bersuka cita Tuhan, karena kami tahu Tuhan janji-Mu Tuhan yang selalu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, itu akan nyata dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan kami bisa melakukan firman ini Tuhan, kami bisa jadi anak-anak-Mu yang selalu mengucap syukur dalam setiap kondisi Tuhan. Yuk teman-teman, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan Roh Kudus yang akan membimbing hidup kita dari dulu sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dilakukan firman-Nya, komitmennya, dan juga ayat hafalan yang dihafalkan. Oke? Begitu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.